Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas disiapkan. Staid, berdoa, mulai. Seperti biasa, biar pembelajaran hari ini lebih semangat. Siap ya? Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sekali lagi ya, biar tambah semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Adakah di antara kalian yang sudah pernah mengurus jenazah? Belum. Ada? Belum. Oke. Ibu ada video film pendek tentang kematian. Kita putar videonya, silahkan ditonton ya. Rahim tunggu kan nak. Deh anakku. Rahim, makan kau dulu. Dede, banyak ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal. Boleh makan daging, lihat apa kata dokter. Darah tinggi Ki, berserah juga. Sedih kejadian di kelas. Ini mah paling kasih tahu, namun saya mendengar. Demi kebaikan tadi juga mah. Pokoknya nak boleh dimakan ini. Sampai ke pulang ujian kita nak boleh makan ini. Oke, dari video tadi, film pendek tentang kematian yang sudah kita tonton. Kematian adalah kepastian setiap yang hidup dipastikan akan mati. Demikian juga kita manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, ayat tersebut mempertegas bahwa kita yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan mati. Nah, Islam menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah. Nah, apabila
ada seorang muslim lain yang meninggal dunia, maka kita sebagai muslim wajib untuk mengurusnya. Dari apa? Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun apabila mati kemudian dia berangkat sendiri menuju liang lahatnya. Ada nggak? Ada. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarganya dan orang-orang terdekat kita yang wajib mengurus jenazah. Nah, hal itulah sebab mengapa sangat penting bagi kita untuk mengetahui tata cara perawatan jenazah yang sesuai dengan syariat Islam. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang materi memandikan jenazah. Nah, dalam mempelajari materi ini ada manfaatnya, yaitu apa? Akan mendapatkan pahala yang besar, menambah ilmu pengetahuan, mengingat kematian agar memperbaiki diri kita supaya menjadi lebih baik lagi, dan mengingatkan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Adapun pembelajaran materi ini supaya lebih tercapai, maka kita harus mengetahui KD-nya. KD itu apa? Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Indikatornya harus kita ketahui juga. Indikatornya menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kematian seperti yang kita tonton tadi. Yang kedua indikatornya yaitu menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah. Yang ketiga menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Selain indikator juga harus ada tujuan. Kenapa? Udah sering Ibu katakan bahwa setiap kita langkah harus ada tujuan. Begitupun dengan pembelajaran. Tujuannya adalah peserta didik itu kalian diharapkan bukan diharapkan, harus dapat menunjukkan dalil tentang apa tadi? Kewajiban seorang muslim terkait dengan pengurusan jenazah. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah. Yang ketiga, tujuannya yaitu peserta didik dapat menganalisis ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah. Sebelum Ibu menyampaikan tentang apa masalah pengurusan jenazah, Ibu akan melakukan pretest. Silahkan buka Google Form-nya, silahkan dibuka ya, buka HP-nya, Ibu kirim lewat link, buka HP-nya. Buka HP-nya, ada yang buka buku, ada yang buka link. Makanya buku di depan loh. Saya apa aja nggak apa-apa. Buka buku, jangan lihat ke sini, fokus di situ ya. Berikut ini Ibu akan menayangkan video tentang pengurusan jenazah COVID-19. Silakan amati videonya. COVID-19 menginisiasi pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk menggelar pelatihan pemulasaran jenazah corona. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerima pemakaman jenazah yang meninggal akibat virus corona. Usai memakai alat pelindung diri lengkap, petugas dari instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang ini mensimulasikan cara pemulasaran jenazah terjangkit COVID-19. Pelatihan pemulasaran jenazah ini dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, tim medis rumah sakit, personel TNI dan Polri. Pemerintah akan membentuk tim terpadu pemakaman jenazah COVID-19 yang juga melibatkan TNI dan Polri. Daerah lain yang sudah terjadi yaitu menolak
jenazah yang akan dimakamkan, jenazah yang terinfeksi virus corona. Saya hari ini bangga kepada warga masyarakat Lumajang yang belum ada satupun kejadian penolakan jenazah. Di tayangan video tadi, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Tidak ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan subtema yaitu memandikan jenazah. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa membacakan firman Allah? Surat Al-Imran ayat 185. Saya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zahzira'u 'anil nar wa adkhilal jannata faqad far wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Oke, terima kasih yang sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Imran ayat 185. Yang kedua, hukum mengurus jenazah. Bagi umat muslim, mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Yang artinya fardu kifayah itu jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban kita telah gugur dari kaum muslimin yang lain. 4 fardu kifayah. 1. Memandikan jenazah. 2. Mengkafani jenazah. 3. Menyolatkan jenazah dan memakamkan jenazah. Adapun memandikan jenazah ada syarat-syaratnya. Syarat jenazah dimandikan adalah 1. Beragama Islam. Berarti kalau yang meninggal bukan orang Islam tidak wajib dimandikan. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini biasanya terjadi pada jenazah yang mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika jenazah itu memungkinkan. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Itu syarat jenazah dimandikan. Adapun syarat orang yang memandikan jenazahnya: 1. Muslim, berakal dan balik. Muslim di sini maksudnya syarat orang yang memandikan jenazah yaitu tadi kalau orang yang memandikannya non muslim berarti tidak mau. Kenapa? Karena tidak termasuk syarat orang yang memandikan. Berarti syaratnya muslim. Terus berakal dan lalu apa? Berniat memandikan jenazah. Kepribadiannya jujur dan soleh. Artinya kepribadian jujur dan soleh di sini tidak membuka aib si jenazah. Terpercaya, amanah dan mengetahui hukum tentang memandikan mayat serta dapat menjaga aib si jenazah. Jenis kelaminnya harus sama. Contohnya, jenis laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Kalau yang meninggalnya jenazah perempuan, maka dimandikan oleh perempuan. Kecuali yang meninggal suaminya, maka istrinya boleh memandikan, anaknya boleh memandikan. Maka kecuali suami, istri atau mahramnya. Dan apabila yang meninggalnya suami, maka
istri tadi boleh memandikan. Kalau yang meninggalnya istri, maka siapa? Suami boleh memandikan. Lalu hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain, apanya? Tempat mandinya, airnya bersih, bidara, apalagi tuh? Sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air, kapur barus, itu yang perlu disiapkan untuk memandikan jenazah. Lalu tata cara memandikan jenazahnya ini. Tadi di tujuan kita bahwa peserta didik menganalisa tata cara memandikan jenazah. Jadi kalian dituntut harus bisa apa? Memandikan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di tata caranya, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup, jadi nggak boleh terbuka, ya. Lalu diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Ditutupi, jadi jangan dibuka meskipun dia sudah meninggal tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasa. Lalu pihak memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurnya dengan bidara atau larutan kapur barus. Selanjutnya menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Nah, di sini disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Bersihkan giginya, lubang hidungnya, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambut si jenazah. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut dengan cara apa? Menekan bagian bawah perut dan bersamaan dengan itu angkat siapa? Angkatlah sedikit bagian kepala dan badan si jenazah sehingga kotoran yang ada di dalamnya dapat keluar. Lalu setelah itu mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Lalu terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum Itu tentang tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Kita mempelajari tata cara pelaksanaan memandikan jenazah atau pengurusan jenazah, juga syarat orang yang memandikannya dan syarat jenazah yang dimandikan. Ibu bagi ke dalam 3 kelompok ya. Oke, silahkan dibagi kelompoknya, 3 kelompok ya. Yuk dibagi kelompoknya. Sudah siap? Ya. Ibu bagikan link LKPD-nya. Buka HP-nya, udah ibu bagikan link LKPD-nya. Ibu putar video tentang tata cara memandikan jenazah biasa dan jenazah COVID-19. Silakan dicermati videonya ya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, kematian adalah sesuatu yang wajib akan kita temui. Umat Islam punya kewajiban sebagai fardu kifayah terhadap saudara-saudara kita yang meninggal dunia lebih dahulu. Ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga
adalah mensolatkan, yang keempat yaitu memakamkan. Buka link LKPD-nya yang sudah Ibu kirim tadi dan dijawab sesuai dengan apa yang kalian amati dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, baik dari PPT-nya juga dari tutorial tata cara memandikan jenazah. Silahkan dibuka LKPD. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah. Yuk, silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 silahkan maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari video dan literatur yang kami baca. Pertama, kami simak dari video itu film pendek adalah Ajal itu adalah rahasia Allah. Yang kedua, kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Yang ketiga, kematian dan ajal adalah hal yang pasti akan datang pada manusia. Yang keempat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Allah menegaskan bahwa kematian dialami oleh setiap makhluk dan bisa terjadi kapan saja. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati tanpa terkecuali. Serta pada hari kiamat sajalah yang diberikan dengan sempurna dari perbuatan manusia baik ataupun Kepala dan badan sehingga kotoran yang ada di dalamnya keluar. Mewujudkan jenazah sebagaimana wudhu akan salat setelah semuanya bersih. Terakhir siram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kelompok kalian, Ibu menilai bahwa hasilnya sudah bagus semua, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, yang sudah kita pelajari bahwa ada 4 kewajiban seorang muslim apabila ada muslim yang meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Tentunya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ibu kasih tugas PR-nya membuat video tata cara memandikan jenazah, kemudian kalian upload di classroom kita ya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, dikasih kesehatan. Minggu yang akan datang kita akan membahas tentang mengkafani jenazah. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.